gini, kalau saya lihat, TikTok itu memang, social commerce itu di Indonesia itu cukup, besar gitu ya mungkin. Kalau dari studi kita beberapa tahun yang lalu memang, masyarakat Indonesia itu senang pakai sosial media sehingga social commerce itu juga, cukup, diminati gitu. Tapi memang sebagian besar dari, digital economy value itu datangnya dari e-commerce gitu ya, bukan dari social commerce. Nah, karena memang kalau kita lihat di sini e-commerce itu sudah mature ya. Jadi kalau social commerce mungkin ada masalah dari dari consumer protection seperti itu. Lalu juga mungkin dari segi jenis usahanya ya. Kalau di e-commerce itu kan memang dari segi formalitas, legalitas itu juga diakomodasi gitu ya dengan misalnya mall atau dengan dengan yang official account seperti itu sehingga ada jaminan gitu ya dari untuk masyarakat itu untuk membeli dengan lebih aman mungkin seperti itu. Jadi social commerce itu memang iya gitu ya ada cukup besar tapi kalau dilihat mungkin dari value-nya value dari produk yang dibeli gitu ya. Mungkin kalau value produknya itu cukup tinggi, mungkin orang nggak akan merasa cukup aman gitu ya dengan beli ke social commerce gitu. Mungkin mereka akan lebih memilih ke e-commerce. Jadi memang ada competition di situ, tapi untuk segmented produk tertentu. Dan tadi juga ada umur gitu ya. Nah, mungkin yang menggunakan TikTok itu mereka yang lebih muda gitu dengan karakteristik pembelian produk yang segmented, nilai produknya juga mungkin tidak sebesar kalau melalui e-commerce. Nah, kalau ditanya apa yang bisa dilakukan e-commerce kita gitu ya supaya bisa bersaing, ya lihat apa yang menjadi keunggulan mereka gitu ya di situ kenyamanan consumer, keamanan dari transaksi seperti itu. Nah itu mungkin bisa menjadi nilai lebih gitu ya dari e-commerce. Selain itu juga mungkin kalau dari sisi supply-nya ya, dari sisi sellersnya itu bisa bisa mengakomodasi misalnya uh, UKM-UKM gitu yang sebenarnya dia kredibel gitu ya, tapi selama ini kan kalau kita lihat sellers itu untuk onboarding ke e-commerce itu agak sulit ya kalau tidak punya track record. Nah itu mungkin bisa mungkin bekerja sama dengan pemerintah atau misalnya lembaga lain untuk meng-onboardingkan sellers-sellers ini sehingga misalnya pasarnya bisa lebih luas lagi. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, artinya memang kalau untuk social commerce ini memang lebih menarik tapi cukup segmented begitu ya untuk pasarnya, artinya untuk konsumennya juga dan juga untuk e-commerce sebaiknya untuk kedepannya memang lebih inovatif lagi dan juga lebih menggandeng UMKM lagi untuk mereka bisa mendorong lebih terlibat lagi untuk memasarkan produk-produknya ya. Baik, saya ingin ke Pak Rudi. Pak Rudi sebagai Dewan Pembina Asosiasi E-commerce Indonesia, sebetulnya apa yang Anda sarankan kepada para founder begitu ya agar di tahun ini startup e-commerce ini bisa lebih survive, lebih untung dan juga menjadi raja e-commerce di negeri sendiri, Pak Rudi? Ini kita pilah dulu ya e-commerce itu platformnya yang kelasnya seperti apa. Kalau kelasnya seperti Tokopedia, Buka, Beli itu ya, yang internasional juga ada, yang sebulan itu TPV-nya sebenarnya udah di atas $1 miliar. Ya mereka bisa berkembang lah ya. Tetapi kalau kita lihat platform e-commerce yang tidak terlalu besar, yang size-nya, justru sekarang juga mereka berkolaborasi dengan TikTok. Mereka menggunakan TikTok sebagai salah satu kanal distribusinya. Jadi kalau yang kecil belum menengah bahkan ya mereka pasti akan kreatif gitu loh. Dan seperti tadi Mbak Prani sampaikan itu sangat sangat tersegmentasi baik dari sisi pasar maupun dari sisi jenis produknya. Ini tidak beda dulu di tahun 2000 mungkin 2016 ya. 2000 kita beli barang itu pakai lewat Facebook, jualan lewat lewat Facebook. Tidak mengganggu e-commerce yang Tokopedia, kemudian Bukalapak saat itu tidak mengganggu, jadi koeksis gitu loh. Kalau saya lihatnya demikian fenomena yang ada
tadi di mana, di TikTok ya. Karena kalaupun mereka mau betul, masuk jadi e-commerce, mereka harus bikin ekosistem seperti e-commerce Indonesia. Ya tergantung juga pasar yang mau B2C atau B2B2C, kemudian juga kalau setidaknya kalau kalau misalkan harus bangun ekosistem Indonesia, mereka harus bikin logistik di Indonesia, bikin warehouse di Indonesia, dan, TikTok kan bukan perusahaan itu, basisnya ada perusahaan, media sosial gitu loh, bukan perusahaan dagang. Jadi mungkin akan terjadi, kolaborasi, koeksis atau apa yang menguntungkan, terutama bagi, platform e-commerce yang tidak besar di Indonesia ya, yang tidak punya ekosistem, seperti, sekali lagi seperti Tokopedia, Beli gitu loh. Baik.